Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa hati dan pikiran kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara destinasi budaya positif ini yang dipandu oleh Bulia Norma Rifasari mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran, tentunya ilmunya menjadi berkah bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah destinasi budaya positif acara hari ini bisa menjadikan kami semua tercerahkan menjadi guru-guru yang lebih maju dan lebih ceria, lebih cerdas, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kami semua ya Allah. Jadikanlah pembimbingnya selalu berkreasi dan terus maju dan sukses ya Allah. Dan jadikanlah ilmu ini menjadikan berkah bagi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Dan sebelum kita memulai acara, Bapak Ibu, kita sedikit terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat kita supaya kita bisa tidak ngantuk gitu, maksudnya karena sekarang sudah siang gitu. Kita ikuti gerakan dari Ibu ini fungsinya untuk senam otak. Mari kita ikuti ini. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba
saya ingin Bu Sinta dengan Bu Eka deh. Siapa yang menjadi A? Boleh, oke? Yang menjadi B? Bu Eka. Bu Eka boleh membujuk Bu Sinta supaya mau membuka kepala tangannya. Aduh, kita tolong. Buka ya. Terima kasih. Ya, padahal ini sangat berharga loh ya. Dari cerita ini benda yang sangat berharga dengan mudahnya Bu Sinta bisa membuka. Berarti Bu Sinta ini anak yang sangat baik sekali, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat pada aturan, taat pada perintah, begitu ya Bu Sinta? Insya Allah dan juga berbagi. Ya, tapi ada beberapa anak itu ketika dia memiliki sesuatu yang sangat berharga, itu hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan orang lain pun atau orang tua pun tidak boleh mengetahuinya. Itu adalah tipe anak yang tertutup, yang tidak mau berbagi, yang susah untuk bergaul, biasanya seperti itu. Nah, pertanyaannya dari apa yang sudah dilakukan, apakah Anda atau B membuka kepala tangannya? Apakah Bu Sinta tadi membuka kepala tangannya? Betul. Mengapa? Apa alasannya Bu Sinta? Alasan saya membuka tangan karena ada orang meminta ya seperti itu. Iya. Alasannya karena perintah untuk membuka tangan ya. Yang kedua, apakah B menutup kepala tangan Anda? Tidak ya tadi. Mengapa? Apa alasannya? Karena Bu Sinta tadi tidak menutupnya. Setelah ada perintah untuk membuka, Bu Sinta segera membuka kepala tangannya karena sesuai dengan perintah gitu. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Bu Eka atau Bu Sinta? Ya, Bu Sinta yang memegang kendali. Berarti diri kita ini sebenarnya yang memegang kendali dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup ya tergantung apa yang ada di pikiran kita. Ketika kita berpikiran positif, maka apa yang kita jalani pun juga akan positif. Ketika kita berpikiran negatif, maka pikiran kita buruk terus terhadap orang pun juga kita menganggapnya tidak baik. Padahal tidak semua orang seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini ada disiplin. Apakah disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin adalah Taat pada peraturan. Tuh, ada jawaban lain? Disiplin? Disiplin adalah betul. Memang sebagian orang menganggap disiplin itu memang sebagai aturan yang harus dijalankan dalam keseharian kita. Bahkan di rumah pun kita juga diharuskan untuk bersikap disiplin. Misalkan, ayo sudah jam 4:30 dan lagi sholat subuh, gitu. Ya, itu sedikit disiplin yang ada di rumah. Kemudian ada lagi, ayo lewat dikorai dewe. Nah, itu juga salah satu bentuk disiplin di rumah. Kemudian kalau di sekolah, anak-anak harus datang tepat waktu. Anak-anak harus memakai seragam sesuai harinya. Itu juga bentuk aturan yang mendisiplinkan anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak hanya memperoleh kedisiplinan di rumah ataupun di sekolah, tapi suatu saat nanti ketika anak juga sudah besar, maka anak-anak akan terjun ke masyarakat, akan melaksanakan kegiatan yang ada di masyarakat yang mengharuskan kita untuk berlaku disiplin, untuk mentaati peraturan. Bahkan di jalan pun kita juga ada aturannya. Yang memakai sepeda motor harus memiliki SIM dan memakai helm, begitu. Yang membawa mobil harus memakai itu seatbelt, itu aturan. Ya, jadi mulai kecil anak-anak sudah dikenalkan dengan aturan-aturan yang mendisiplinkan anak. Nah, disiplin positif menurut Ki Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita
sekolah. Kemudian karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Karena motivasi yang ada yang berasal dari diri kita sendiri itu biasanya akan awet sampai kita dewasa, sampai kita tua. Namun kalau motivasi yang berasal dari eksternal atau berasal dari orang lain itu biasanya tidak bertahan lama. Ketika orang lain itu lupa untuk mengingatkan, biasanya tidak dikerjakan. Seperti mengerjakan sholat, itu kalau tidak dari dalam dirinya sendiri, itu kalau tidak kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Misalkan anak-anak ya, kalau tidak diingatkan Pak Ismail juga sholat, gitu. Kalau itu motivasi dari luar. Tapi kalau dalam dirinya sendiri, dia tahu di sini, oh sekarang waktunya sholat zuhur. Anak-anak sudah tahu, sudah berlari sendiri ke musola untuk melaksanakan sholat zuhur. Biasanya motivasi yang berasal dari diri kita sendiri itu biasanya motivasi yang akan bertahan sampai kita tua nanti dan akan bisa kita salurkan ke anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi anak-anak itu menghindar untuk melakukan sesuatu karena dia takut salah supaya tidak dihukum. Tuh, menghindar. Biasanya disuruh apa nggak mau, malah sembunyi. Nah itu dia menghindar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu biasa terjadi seperti ini ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena motivasinya berupa imbalan, berupa reward. Biasanya, ayo nanti yang selesai sendiri, selesai duluan boleh istirahat. Nah itu, mereka cepat-cepat mengerjakan tugasnya.
membiasakan seseorang untuk meningkatkan semangatnya, motivasinya sendiri untuk mencapai cita-citanya. Itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada motivasi yang kedua, ada kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Semua manusia menginginkan memiliki kesehatan, menginginkan memiliki rumah yang nyaman, kemudian setiap hari kita juga makan dan minum supaya tetap sehat. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya anak-anak itu ketika berteman menginginkan teman-temannya itu juga sama seperti mereka, berkelompok. Biasanya kalau dipilihkan kelompok itu tidak mau, saya mau kelompok sendiri Bu, saya memilih sendiri. Mungkin karena itu merupakan kecocokan ya, kecocokan dalam diri anak-anak sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan, kebebasan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tentu saja masa anak-anak itu yang dibutuhkan adalah kesenangan, yaitu bermain dan tertawa. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran hendaknya kita membuat anak-anak senang terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita melakukan ice breaking, betul, untuk menumbuhkan semangat dan kesenangan mereka kepada kita. Ketika kita melakukan ice breaking, insya Allah anak-anak juga akan semangat, akan senang. Besoknya juga akan nanya lagi, besok apa ya? Di rumah berpikir apa besok ya? Guru saya besok mau melakukan ice breaking apa ya? Itu yang menarik. Itu salah satu hal yang menarik bagi anak-anak. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu posisi kontrol pada guru. Ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang berperilaku sebagai penghukum atau posisi kontrolnya sebagai penghukum itu biasanya ketika anak yang ada yang melakukan kesalahan itu beliau tidak ingin mengetahui alasan anak tersebut kenapa anak bisa melakukan kesalahan. Biasanya tidak seperti itu. Beliau akan langsung menghukum anak-anak karena kesalahannya itu sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan ketika ada anak yang terlambat, dia tidak akan menanyakan kenapa kamu bisa terlambat, tidak akan menanyakan alasan anak-anak seperti itu, tapi langsung kamu terlambat, kamu harus dihukum karena kamu tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kamu tahu kan sekolah itu aturannya tidak boleh datang terlambat. Sekarang kamu datang terlambat, berarti kamu harus berlari mengelilingi sekolahan berapa kali seperti itu. Itu adalah guru yang memiliki posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalkan sama seperti ada teman anak-anak yang terlambat, ditanya, kenapa kamu terlambat? Biasanya menjawab, saya kesiangan Bu. Terus gini, kamu kok bisa terlambat? Kamu itu tidak
kasihan kepada saya. Sekarang guru pikirnya saya, kalau kamu terlambat itu nanti yang dimarahi kepala sekolah itu saya. Itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Maka anak-anak akan merasa bersalah, juga akan merasa rendah diri. Tuh. Kemudian yang ketiga posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ketika saya mengajar di kelas tinggi, memang saya tidak bisa langsung menghukum anak, karena ketika saya menghukum anak, maka anak-anak akan lebih menjadi begitu. Jadi kadang saya memposisikan diri saya sebagai teman juga kepada anak-anak. Jadi misalkan ketika ada anak yang terlambat, saya akan bertanya, apa alasannya kenapa kamu terlambat? Oke, kalau saya sudah tahu alasannya, baiklah, kalau begitu jangan terlambat lagi, jangan diulangi lagi, ya, oke? Ya, terus kemudian masuk ke alasan seperti itu. Posisi teman tidak akan menyakiti. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ada dua. Kalau ketika kita menjadi posisi pemantau itu ada dua yang akan kita lakukan. Kita menggunakan sanksi atau hukuman atau konsekuensi. Ada yang tahu bedanya sanksi dan konsekuensi apa? Bedanya sanksi dan konsekuensi itu nomor. Sanksi adalah hukuman yang didapat karena melakukan perbuatan salah. Kalau konsekuensi kayak melanggar perjanjian. Ya. Betul. Kalau sanksi itu memang berupa hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu akibat dari apa yang perbuatan yang dia lakukan. Misalkan ini ada dua contoh ya. Ada anak yang datang terlambat ketika mengikuti pelajaran olahraga. Kemudian oleh gurunya dia disuruh berlari keliling lapangan 2 kali. Itu dinamakan sanksi atau konsekuensi. Sanksi. Menurut saya itu sanksi karena datang terlambat. Hukuman. Ketika berlari keliling lapangan itu sesuai tidak dengan pelajaran olahraga? Sesuai. Berarti kalau sesuai itu bukan berupa sanksi, tapi konsekuensi yang dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Namun bila kita menginginkan posisi murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Ya, ini pada posisi manajer, ini guru ini bertindak sebagai teman, bisa sebagai teman, bisa sebagai bisa sebagai pemantau. Jadi
Jadi yang dilakukan guru ketika menjadi posisi manajer adalah beliau menanyakan terlebih dahulu jika ada teman yang anak-anak yang terlambat, beliau menanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu bisa terlambat? Beliau menanyakan alasannya, karena saya telat bangun gitu misalnya. Kenapa kamu bisa telat bangun? Karena saya bangunnya karena kemarin saya nonton bola misalkan sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Kemudian guru itu menanyakan lagi, apakah boleh kalau besok kamu sekolah itu kamu bermain bola sampai nonton bola sampai jam 12 malam? Anak itu jawab, tidak boleh. Nah, kalau kamu sudah tahu itu tidak boleh, mengapa kamu lakukan? Gitu, alasannya begitu. Kemudian kalau kamu tidak bisa bangun, apa yang bangun tadi, apa yang harusnya kamu lakukan? Misalnya anak itu menjawab, saya masang alarm Bu. Baik, boleh masang alarm. Berarti anak itu ketika guru menjadi posisi manajer, berarti anak itu disuruh berpikir sendiri bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru hanya menjadi penuntun, iya, menjadi penuntun supaya anak bisa berpikir, supaya anak bisa memilih perbuatan mana yang harus dilakukan supaya anak tidak melakukan kesalahannya lagi. Begitu, dalam posisi manajer seperti itu. Memang dari kelima posisi ini memang baik, tapi ada positifnya dan ada negatifnya. Ketika guru itu memposisikan diri sebagai penghukum, ada beberapa kemungkinan ketika anak sudah menerima hukuman, dia akan merasa trauma, merasa malu, ya, karena sifat anak dengan anak satunya itu berbeda. Ada anak yang ketika menerima hukuman, ya aku dihukum tak masalah, gitu. Tapi ada beberapa anak yang ketika dihukum, dia takut, dia nggak mau sekolah karena takut nanti dihukum lagi bagaimana, gitu. Jadi sebagai guru sebaiknya kita harus pandai-pandai memilih, memposisikan diri kita ketika anak-anak mengalami masalah. Memang sebagian memang harus kita memposisikan diri sebagai penghukum untuk supaya anak-anak disiplin. Tapi ada cara lain yang lebih baik yang bisa kita lakukan supaya anak-anak bisa disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu apakah sudah melakukan keyakinan kelas? Di dalam kelasnya, alhamdulillah sudah semua. Keyakinan kelas ini adalah aturan. Kalau dulu namanya aturan, kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini dilaksanakan oleh semua murid yang ada di dalam kelas beserta guru. Jadi kesepakatan antara guru dan murid dalam melakukan aturan di dalam kelas, itu keyakinan kelas. Nah, sebaiknya ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas, sebaiknya keyakinan kelas itu ditulis kemudian ditempel di dinding supaya anak-anak mengerti, memahami keyakinan kelas apa saja yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah menstabilkan itu segitiga restitusi. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menyatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita juga melakukan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu kita bisa menyatakan atau membuat kalimat mengatakan kepada anak-anak seperti ini. Anak-anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita memang manusia itu tempatnya salah. Namun ketika kita tahu bahwa itu salah, jangan pernah dilakukan lagi. Nah, itu pada tahapan pertama segitiga restitusi.
Tapi saya juga berusaha untuk tidak melakukan kesalahannya lagi untuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus mengengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, maka kata-kata itu juga tidak akan menyakiti mereka. Jadi pada posisi ini, guru ini bertanya, ketika anak berbuat salah, ini bertanya, kenapa kamu bisa berbuat salah? Alasanmu apa? Kemudian guru setelah mengetahui anak-anak menceritakan alasannya berbuat salah, maka guru itu akan bertanya kepada anak-anak, kemudian apa yang seharusnya kamu lakukan supaya kamu tidak berbuat salah itu? Nah, maka anak pun akan berpikir, oh jadi saya kalau dia tidak berbuat salah, saya harusnya ini untuk dalam validasi tindakan. Kemudian kalau kita juga bisa bertanya begini, Angga, katanya Bu Eka kamu begini, apakah itu betul? Kalau Anda bilang enggak bu, kita harus memancing terus biar anaknya sendiri itu mengaku. Misalkan, Bu Anda, kata Bu Eka kamu kemarin ambil uangnya asli ya? Enggak bu, gitu. Enggak bu. Terus tapi kita harus memancing tanpa kita memberitahu anak-anak. Kalau dia terus tidak mengaku, kita harus memancing terus sampai anak itu mengakui kalau itu memang dia lakukan dan menceritakan apa alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Misalkan jika ada anak yang tadi seperti anak yang mengambil uang temannya, jadi kita bisa bertanya, perbuatanmu itu sudah melanggar keyakinan kelas yang bagian mana? Tuh, karena anak sudah membuat keyakinan kelas yang sebelumnya, jadi dia bisa menyebutkan dia sudah melanggar apa. Tuh, itu motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari diri anak sendiri. Jadi anak memahami kesalahannya, memahami cara untuk menyelesaikannya dengan inisiatifnya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Bukan dari gurunya, bukan, tapi dari anaknya sendiri yang mencari solusi dari kesalahannya. Guru hanya mengarahkan. Begitu. Dalam hal ini dalam segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Ini ada video. Mari kita lihat sebentar. Videonya nggak bisa dilihat ternyata. Nggak bisa. Sebentar, saya carikan videonya.
Ketika saya pagi-pagi masuk kelas, itu kelasnya kotor sekali. Ternyata hanya ada satu anak saja yang piket. Kemudian mereka berdua saya ajak ke kantor, saya tanyai. Memang awalnya saya menanyakan. Saya mengatakan pada anak-anak, jika memang anak-anak sebenarnya kita adalah manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika kita sudah tahu kalau itu salah, sebaiknya itu jangan dilakukan lagi. Itu awalnya saya bicara begitu pada anak-anak. Dua anak ini, kemudian saya bertanya kepada anak-anak, kamu tahu enggak kenapa kamu saya panggil ke sini? Gitu. Anak-anak tidak tahu, Bu. Oke, kalau kamu tidak tahu, ini pagi-pagi saya masuk kelas, kelasnya itu kotor. Kenapa bisa begitu? Saya tanya begitu. Oh iya, Bu, saya tadi tidak piket. Terus saya tanya, nah kenapa kok piket tidak kamu lakukan? Harusnya ini pikirnya siapa hari ini? Saya, Bu, dan teman saya ini. Terus kenapa kamu tidak melakukan piket? Karena saya datangnya terlambat, Bu. Nah kalau piket itu harusnya datang jam berapa? Saya tanya begitu. Jam 6, Bu. Nah tadi kamu datang jam berapa? Setengah 7. Kenapa kamu bisa datang jam 6? Mereka berkata, kemarin saya nonton TV sampai malam, Bu. Satunya saya main HP sampai malam. Begini, kamu sudah kelas 6, saya bilang gitu. Apakah boleh kalian itu nonton TV sampai malam dan main HP sampai malam? Tidak, Bu. Nah, harusnya bagaimana? Saya tidak main HP sampai malam, Bu. Harusnya kamu tidur jam berapa? Saya tanya begitu. Jam 8, Bu. Satunya jam 9. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka tidak boleh kamu lakukan. Terus kamu bangunnya jam berapa tadi? Saya tadi bangun jam 6, Bu. Berarti bangkong? Iya, Bu. Katanya begitu. Berarti kalau kamu, supaya kamu tidak bangkong, itu apa yang harus kamu lakukan? Menyuruh ibu untuk membangunkan saya, Bu. Nah, dengan begitu anak-anak sudah memahami. Berarti, oh ini harus saya lakukan, oh begini yang harus saya lakukan. Tanpa menghukum, mereka akan mengetahui sendiri caranya. Nah, ketika anak sudah mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, kemudian saya bertanya, baiklah, kalau kamu sudah memahami kesalahan kamu dan cara menyelesaikan masalahmu, maka kamu tahu tidak, kamu itu sudah menyalahi keyakinan kelas yang bagaimana? Itu Bu tidak melaksanakan piket. Oke, itu kamu sudah tahu. Kalau kamu sudah tahu, berarti kamu tidak boleh melakukan kesalahannya lagi. Nah, seperti itu. Contoh sedikit, Bapak Ibu, contoh sedikit ketika kita menyelesaikan masalah dengan anak, dengan cara seperti itu, insya Allah, maka kesadaran dirinya akan tumbuh sendiri. Tumbuh dengan baik, tumbuh dengan motivasi intrinsik, maksud saya itu akan tumbuh sendiri, bukan dari motivasi eksternal. Karena kalau motivasi intrinsik dalam diri anak itu insya Allah akan selalu tertanamkan pada diri anak sampai mereka sudah besar nanti, ketika mereka sudah siap terjun di masyarakat. Mata Bapak Ibu, saya ingin bertanya, insya Allah ini sudah selesai materi saya. Apakah ada yang bisa menceritakan apa saja yang sudah materi yang sudah Bapak Ibu peroleh di sini? Adakah yang bisa menceritakan materi dari awal hingga akhir? Apakah yang sudah Bapak Ibu peroleh di sini? Boleh Bu Sita? Dari 5 kontrol tadi yang saya dapat dari materi kuliah itu menambah wawasan saya. Ternyata selama ini cara mengajar saya mungkin ada yang harus diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik. Ternyata pengajar kalau berperan sebagai pemimpin itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya mungkin bisa mendisiplinkan siswa, dan dampak negatifnya ternyata bisa membuat mental siswa tersebut menjadi traumatik. Kemudian dari 5 kontrol itu ternyata yang baik itu guru berperan sebagai manajer. Jadi selain menanya dulu alasan siswa tersebut melakukan kesalahan, juga memberi kesempatan siswa untuk mencari solusi dari bagaimana kira-kira supaya tidak melakukan kesalahan lagi, mencari solusi sendiri.
dengan kodratnya, kodrat anak sebagai anak, kemudian kodrat alam, yaitu disesuaikan dengan keadaan alam dan keadaan zaman. Kalau zaman dulu tidak menggunakan IT, tapi sekarang anak-anak sudah pandai menggunakan IT, kita bisa menggunakan IT untuk proses pembelajaran, gitu ya Bapak Ibu. Dan juga ketika anak